Kabupaten Tangerang, Bapeda Kabupaten Idea Podcast Kabupaten Tangerang, Dia Podcast Bapeda Kabupaten Tangerang, Dia Podcast Bapeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di acara podcast Idea Bapeda bersama saya Muhammad, dan juga pastinya ada narasumber di acara podcast ini bersama Bapak Erwin yang mungkin sudah tidak asing lagi buat kalangan di pemerintahan ya tentunya, karena beliau juga sebagai seorang kreator dan inovatif di pemerintahan Kabupaten Tangerang. Banyak karya-karya beliau yang sudah tercermin di Kabupaten Tangerang dan dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Tangerang pada khususnya. Kita perkenalkan Sekretaris Bapeda, Bapak Erwin. Gimana Pak Erwin? Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat, baik. Baik. Pak Erwin, terus kita akan membahas tema tentang arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tangerang 2024. Ya. Ya Pak ya, ini 2024 nih ternyata sudah di program nih sebelumnya di 2023 atau 2022 sebelumnya mungkin. Betul. Kita juga pengen tahu nih. Betul. Terutama juga buat teman-teman anak-anak muda yang belum paham betul tentang apa sih arah pembangunan Kabupaten Tangerang, kemana larinya dan kemana arahnya. Nih kita bicara dan diskusi dengan narasumber kita, yaitu Pak Erwin ya. Oke, kita kembali ke tema pertanyaan ya. Oke, ada beberapa pertanyaan yang ingin kita sampaikan kepada Pak Erwin terkait arah pembangunan Kabupaten Tangerang 2024. Apa saja sih itu? Yuk kita sedikit berbincang-bincang dengan beliau. Izin Pak Erwin, apa visi dan misi pembangunan Kabupaten Tangerang itu sendiri Pak Erwin? Kalau boleh tahu nih di Kabupaten Tangerang itu sendiri. Baik, terima kasih sebelumnya Kang Sony. Siap. Sudah diundang di podcast ini, dan ketika kita berbicara apa yang sebenarnya menjadi visi dan misi pembangunan di Kabupaten Tangerang, tentunya kita berpijak kepada RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Ini merupakan sebuah janji daripada pemerintah daerah kepada masyarakat bagaimana mewujudkan masyarakat Kabupaten Tangerang yang religius, cerdas, kemudian sehat dan sejahtera. Jadi dari 4 komponen itu, religius, kemudian cerdas, sehat dan sejahtera, itu merupakan cerminan kebutuhan masyarakat gitu. Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkualitas, ya secara otomatis masyarakat itu harus religius, masyarakat itu harus cerdas, harus sehat dan harus sejahtera gitu. Jadi ini sebuah visi yang luar biasa dari pemerintah Kabupaten Tangerang yang digawangi oleh Pak Bupati, Pak Wakil Bupati dan juga Pak Sekda. Siap. Dan bagaimana caranya seluruh OPD itu menerjemahkan apa yang menjadi visi tersebut ke dalam program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan. Seperti itu Kang Sony. Oke, siap. Kenapa mengambil religius dulu di awal gitu? Kalau kita bicara sedikit gambaran, apakah tidak kesehatan di depan gitu atau atau di balik itu Pak ada tahapan-tahapan tertentu itu, kenapa religius di awal itu? Ya saya pikir kita sepakat ya, nilai-nilai religius itu menjadi dasar gitu, menjadi pondasi dalam kegiatan apapun gitu. Kita berkehidupan di dunia ini gitu. Tanpa dasar-dasar, tanpa nilai-nilai religius yang kuat gitu, apapun yang kita lakukan gitu, apapun yang kita kerjakan ya khawatir gitu. Karena apa?
yang kita lakukan ini kan semata-mata bukan urusan duniawi. Betul, Jadi kita ada tanggung jawab Betul. akhirat juga gitu. Kita sebagai ASN, kita sebagai masyarakat, apapun itu gitu. Jadi kenapa pemerintah Kabupaten Tangerang menempatkan religius itu yang paling utama? Diharapkan dengan nilai-nilai religi tersebut bisa menginfiltrasi, bisa mewarnai gitu setiap program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Wey. Tuh. Yang penting tuh pertama kali tuh religius. Betul. Ya. Buat teman-teman semua nih yang nyaksin podcast ini dan juga buat bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang pemerintah semua, terutama Bu, kita mari berreligius mulai dari sekarang ya. Izin terus kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Bagaimana strategi pemerintah dalam mencapai visi dan misi tersebut Pak? Dalam rangkaian yang tadi gitu Pak. Ya, sepakat juga bahwa apa yang menjadi visi tersebut harus kita capai dengan strategi yang tepat nih Kang Sony ya kan. Bahkan kalau di sepak bola itu dalam sebuah permainan untuk mencapai tujuan tertentu, dalam hal ini kemenangan ya, itu bisa saja dalam satu kali permainan itu strateginya berubah gitu. Kadang misalkan 4-4-2 ya kan, atau misalkan 4-3-3 gitu, tergantung kebutuhan ya, tergantung kebutuhan pada saat pelaksanaan permainan tersebut. Sama dalam proses pembangunan pun untuk mencapai visi tadi yaitu ada strateginya, ada strategi yang khusus sejahtera, kemudian cerdas dan sehat. Kita ada strateginya gitu. Contoh gini, untuk mencapai masyarakat itu cerdas, ya strategi yang pertama kita lakukan adalah bagaimana menyediakan infrastruktur di sektor pendidikan. Itu harus terpenuhi semuanya. Itu bagian dari strategi kita. Bagaimana menyiapkan infrastruktur ini secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang. Kemudian strategi berikutnya meningkatkan kualitas kurikulum. Kemudian strategi berikutnya bagaimana meningkatkan kondisivitas dalam proses belajar dan mengajar. Nah, dengan strategi-strategi yang kita terapkan itulah visi kita ini akan tercapai. Begitu pula di sektor kesehatan untuk menunjang visi cerdas gitu. Itu juga beberapa strategi kita lakukan, pemenuhan akses terhadap jaminan kesehatan masyarakat. Wah, itu penting sekali Pak ya. Penting sekali. Terus kemudian juga sarana prasarana yang ada pun kualitasnya harus kita tingkatkan sesuai standar pelayanan minimal gitu. Terus kemudian juga kualitas tenaga kesehatannya juga harus kita siapkan. Jadi SDM-nya juga memang SDM-nya ya. Jadi itulah strategi-strategi yang kita lakukan supaya apa yang menjadi visi kita itu bisa tercapai gitu kan. Siap. Cakep banget ya. Ada lagi nggak tambahan Pak? Tambahan-tambahannya? Ya sebenarnya dari strategi yang kita lakukan tersebut nanti turunannya kepada program dan kegiatan gitu. Karena kalau mau kita akumulasikan yang namanya religius, kemudian cerdas, sehat, dan sejahtera, itu muaranya itu ke indeks pembangunan manusia. Jadi itu yang menjadi ukuran bahwa suatu daerah itu dikatakan maju atau memang kurang maju gitu. Jadi ada satu barometer yang dinamakan indeks pembangunan manusia, dan dalam rangka mengejar indeks pembangunan manusia itu tadi tuh misalkan rata-rata lama sekolah harus kita tingkatkan, angka harapan hidup kita harus tingkatkan, termasuk juga daya beli masyarakat. Gitu. Wah, nah, itu ekonomi juga ya. Iya, turunan dari strategi itu. Kira-kira ke arah sana. Kira-kira ke arah sana. Luar biasa. Ternyata nggak semudah yang kita bayangkan juga ya. untuk membangun sebuah kabupaten atau kota atau negara itu memang butuh strategi khusus seperti Bapak bilang tadi. Main bola juga ada 4-3-3, 4-2, bla 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 itu tadi seperti itu. Terus lanjut kita ke beberapa pertanyaan berikutnya Pak ya. Upaya meningkatkan infrastruktur di Kabupaten Tangerang itu seperti apa Pak? Ya, infrastruktur itu menjadi kunci Kang Sony, menjadi kunci apabila kita ingin meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tangerang. Jadi proses distribusi, proses mobilisasi hasil-hasil dari produk-produk masyarakat itu akan jauh lebih mudah
terpasarkan, terdistribusikan, manakala kualitas infrastruktur kita juga mendukung gitu. Itu pertama. Jadi di sektor pertanian, di sektor pariwisata, di sektor transportasi, di sektor permukiman, infrastruktur menjadi concern kita. Tapi selain untuk persoalan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, infrastruktur ini juga ada kaitannya dengan hak dasar masyarakat. Contoh hak dasar masyarakat dalam mendapatkan pelayanan air bersih. Hak dasar masyarakat dalam mendapatkan catat pelayanan teman-teman. sanitasi. Sanitasi lagi ya itu. Kan? Terus kemudian hak dasar masyarakat dalam mendapatkan lingkungan yang sehat, bersih, nyaman, gitu. Jadi dalam hal pengembangan infrastruktur arah kita ke sana gitu. Jadi sosialnya itu harus terbangun, ekonominya juga harus terbangun, kemudian lingkungannya juga harus terbangun. Bukan hanya jalan saja Pak yang diperbaiki ya, bukan itu saja ya, tapi banyak hal juga yang perlu diperbaiki. Banyak hal yang perlu kita perbaiki. Tadi kembali kepada visi yang kita canangkan, ya infrastruktur juga termasuk hal vital yang menunjang itu. Contoh kita membangun sebuah sekolah di satu tempat tanpa ada dukungan infrastruktur yang memadai, itu juga kan akan menimbulkan permasalahan terhadap akses untuk akses jalan tersebut ya. Betul siap. Tuh udah simak beberapa kali tuh, tapi masih mau lanjut nggak nih teman-teman semua? Woi, masih mau lanjut nggak? Aduh, suaranya mana? Apa program unggulan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Tangerang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tangerang itu sendiri, Bapak? Iya, kalau acuannya adalah RPJMD, kita punya 10 program unggulan. Banyak. Kang Sony, kita punya 10 program unggulan yang itu mengcapture seluruh permasalahan yang ada di masyarakat. Contoh. Dalam hal masalah rumah tidak layak huni, kita punya yang namanya Gebrak Pakumis, Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat Kumuh dan Miskin. Gebrak Pakumis, siapa yang udah pernah tuh Gebrak Pakumis? Pasti sudah ada Pak ya? Pasti sudah masyarakat kabupaten pasti sudah merasakan ya? Tangerang juga sudah merasakan dampak positif dari program tersebut. Terus dalam hal tata kelola pemerintahan, kita punya program unggulan yang namanya Optima. Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan manajemen aset. Nah, ini kaitannya dengan tadi pertanyaan Kang Sony, program unggulan apa sih yang kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi? Paling tidak kita punya 2, Kang Sony. Yang pertama adalah Gerbang Mapan, Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai. Jadi sebuah program yang dedicated untuk meningkatkan kualitas pendapatan, kemudian kualitas ekonomi dari masyarakat nelayan gitu. Itu juga kita gulirkan setiap tahunnya, Gerbang Mapan. Jadi dengan bergulirnya program Gerbang Mapan diharapkan kesejahteraan masyarakat nelayan kita juga akan meningkat. Terus kemudian untuk urusan petani nih, kita punya Tangerang Mantap. Tangerang Mandiri Tahan Pangan. Jadi Tangerang Mantap. Mandiri tahan pangan. Nah, ini gimana Pak? Itu apa tuh? Ini aktualisasinya kita menunjukkan keberpihakan pemerintah daerah terhadap masyarakat itu dalam bentuk memberikan bantuan sarana prasarana, terus kemudian kita juga melindungi kawasan pertanian kita dengan adanya LSD atau lahan sawah dilindungi. Terus kemudian kita juga mengkoneksikan kebutuhan petani itu dengan lembaga-lembaga keuangan itu untuk pertanian. Dan sekarang ini kan lagi ngetren yang namanya inkubasi, terus kemudian juga startup gitu. Kabupaten Tangerang punya program itu. Ada juga. Punya yang dinamakan Proaktif. Program aksi kreatif dan inovatif gitu. Jadi proaktif, bro. Jadi nih buat teman-teman tuh. Kita mengajak. Masuknya kemana tuh Pak? Nanti masuknya ada tuh di proaktif tuh. Kita mengajak nih anak-anak muda yang punya kreativitas, yang punya inovasi, yang punya visi ke depan gitu kan dalam membangun perekonomian Kabupaten Tangerang untuk ikut bergabung di dalam program Proaktif itu sendiri. Karena memang ruangnya sudah ada, kemudian program dan kegiatannya juga memang sudah kita siapkan gitu. Jadi kita melakukan pembinaan terhadap
UMKM yang ada, terhadap startup yang ingin tumbuh kembang, termasuk juga memfasilitasi gitu produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat gitu. Jadi dari 10 program unggulan di RPJMD paling tidak untuk menunjang pertumbuhan ekonomi itu ada 3 tadi tuh Kang Sony, ada Gerbang Mapan, ada Tangerang Mantap, ada Proaktif. Proaktif ya. Seperti Oke. Cakep sekali ya. Oke, Pak, dari beberapa program unggulan tadi, bagaimana pemerintah Kabupaten Tangerang menjaga keterlanjutan atau konsistensi lingkungan dalam pembangunan wilayah kabupaten itu sendiri, Pak? Wah, ini pertanyaan yang luar biasa nih sebenarnya. Jadi kita sering mendapatkan sebuah gambaran pembangunan yang melulu mengejar pertumbuhan ekonomi, Kang Sony. Ya kan, ekonomi pertumbuhannya kita kejar terus-menerus, tapi di balik itu ada yang dikorbankan, dalam hal ini lingkungan hidup gitu, ya kan. Nah, kita tidak ingin itu terjadi di Kabupaten Tangerang. Jadi sehebat apapun pertumbuhan ekonomi yang kita ciptakan, sehebat apapun infrastruktur yang kita bangun, program kelestarian lingkungan hidup itu menjadi hal yang utama. Karena apa? Ini urusannya dengan warisan kita terhadap generasi yang akan datang gitu. Jadi bisa dibayangkan, ya kan, kita mengejar pertumbuhan ekonomi, kita mengejar pertumbuhan infrastruktur, tapi lingkungan hidup kita rusak. Ini kan balik ke pertanyaan Kang Sony, ini tidak sustain gitu. Ya, betul. Kita menikmati hasilnya di generasi saat ini, tapi generasi yang akan datang itu gimana? Itu seperti apa kelanjutannya, ya kan. Mereka mendapatkan lingkungan hidup yang rusak, lingkungan hidup yang tidak sehat, itu yang benar-benar kita jaga. Makanya tadi tuh di dalam program Gerbang Mapan pun, selain untuk meningkatkan produktivitas ekonomi nelayan, di situ juga ada program rehabilitasi dan konservasi. Sebetulnya ada tuh? Ada gitu, dan itu kita lakukan kita punya 51 km lebih garis pantai, banyak yang sudah terabrasi, dan terhadap masalah tersebut kita melakukan proses rehabilitasi dan konservasi dengan penanaman mangrove. Dan bahkan dengan program yang kita lakukan itu kita mendapat apresiasi dari organisasi internasional, dalam hal ini PNLG, PMC Network of Local Government. Jadi PMC itu Partnership in Environmental Management for the Southeast Asia. Jadi sebuah lembaga internasional yang memang concern terhadap persoalan lingkungan hidup gitu. Dan kita memang berkonsentrasi penuh di sana dengan melakukan program-program konservasi dan rehabilitasi. Dan karena prestasi tersebut, ya Pak Bupati kita sekarang diposisikan sebagai Vice President dari PMC Network of Local Government. Bahkan di tahun 2022 karena keberhasilan program kita dijadikan host untuk PNLG meeting, dan salah satu best practice yang disampaikan kepada anggota-anggota PNLG pada saat itu adalah Ketapang gitu. Karena di Ketapang ini paket komplit nih Kang Sony. Jadi infrastrukturnya terbangun, ekonomi masyarakatnya juga tumbuh, dan lingkungan hidupnya juga terjaga. Ini yang dapat penghargaan itu, Pak? Ini yang benar-benar dihargai, diapresiasi oleh berbagai stakeholder pembangunan. Bahkan terakhir kemarin Pak Kepala Bapeda kita mewakili Pak Bupati menerima penghargaan Kotaku atau Kota Tanpa Kumuh. Kabupaten Tangerang. Jadi benar-benar luar biasa. Apa namanya, konsep inilah nih yang Kotaku, Pak ya? Kotaku ya? Ya, ini kita dapat penghargaan dari program Kotaku yang digagas oleh Kementerian PUPR karena kita dianggap mampu mengkolaborasikan 3 sektor dalam sebuah pembangunan kawasan. 3 sektor dalam 3 sektor. Pembangunan ekonomi, pertama, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan lingkungan gitu. Ini kan bukan sesuatu yang mudah untuk dikolaborasikan, tapi faktanya Kabupaten Tangerang bisa gitu. Ini pihak luar juga agak kaget, oh ternyata bisa gitu. Pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan lingkungan hidup berjalan secara beriringan. Penilaian beliau dari seluruh Indonesia tuh bagaimana, Pak, penilaiannya? Ya itu tadi, kan sebenarnya kalau di program Kotaku ini yang menjadi titik tolak adalah pembangunan infrastruktur gitu. Tapi karena Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda kita juga sangat visioner, mereka menyampaikan, memandatkan kepada kita
jangan hanya membangun infrastruktur gitu dalam hal penanganan kawasan kumuh. Ya kan, ekonominya harus tumbuh, lingkungan hidupnya juga harus dijaga. Karena tadi seperti yang saya sampaikan di awal, kalau kita hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, kalau kita hanya mengejar pertumbuhan infrastruktur, apa kabar dengan lingkungan hidup? Betul, ya kan? Nah, betul. ini keseimbangan inilah yang ingin dijaga oleh pimpinan-pimpinan kita dan bisa kita implementasikan di Ketapang. Jadi alhamdulillah tuh ada teman-teman berapa di Ketapang ini Siapa? bukan main-main orang yang Betul. sudah datang ke sana. Bu Menteri LHK, Panglima TNI, Wow. Kapolri, Bu Mari LK Pangestu, ya kan, sebagai salah satu direksi di World Bank, betul. terus kemudian Presiden ISDB juga, Islamic Development Bank. Mereka sangat mengapresiasi dan melihat konsep pembangunan seperti inilah yang seharusnya bisa direplikasi di tempat-tempat lain gitu. Karena kan kebanyakan biasanya terpaku, ya udah kalau bangun infrastruktur ya infrastruktur aja gitu. Membangun pertumbuhan ekonomi ya udah fokus ke pertumbuhan ekonomi. Tapi kita bisa memadukan 3 hal itu dalam satu kawasan. Luar biasa. Ele. Luar biasa. Ternyata menjaga lingkungan ke depan itu juga sangat konsen ya buat concern dan itu sangat penting. Dan konsen mudah-mudahan juga tetap dipertahankan gitu Pak ya. Harus ya, wajib Pak, ya? dipertahankan Untuk masa depan generasi yang akan datang. Iya, betul. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Iya. Ada beberapa pertanyaan nih teman-teman anak muda nih, banyak yang mau nanya sebenarnya. Coba dari teman-teman nih bocorin dikit nih yang ada di belakang nih. Coba nih, mau nanya apa sih beliau nih? Iya. Pak, siap. Ya. Sultan, saya dari tim Media Center juga. Siap. Pak, tadi kan Bapak udah menjelaskan beberapa program unggulan dan upaya-upaya pemerintah juga dalam proses pembangunannya ya. Ya. Nah, yang lebih saya pengen tanyakan itu lebih kepada prosesnya Pak. Bagaimana pemerintah Kabupaten Tangerang itu melibatkan masyarakat atau menggayat keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan di Kabupaten Tangerang? Cakep Sultan ini, pinter banget dia ini. Ini saudaranya loh. Ya, gimana Pak? Izin. Jadi pendekatan pembangunan saat ini yang namanya peran serta, yang namanya partisipasi masyarakat itu menjadi hal mutlak, Kang Sony. Dan ini juga kita terapkan sebagai contoh di pembangunan kawasan Ketapang Urban Aquaculture. Kita melakukan yang namanya participatory planning gitu. Jadi kita bertanya dulu kepada masyarakat gitu. Ini masyarakat tinggal dan tumbuh di lingkungan yang seperti ini. Kira-kira harapan mereka itu ke depan seperti apa? Kita menjaring tuh. Kita menjaring apa yang menjadi kebutuhan dan aspirasi masyarakat gitu. Dan setelah kita melakukan proses dialog, setelah kita melakukan beberapa kali FGD dengan masyarakat, ada yang namanya CAP, Community Action Plan gitu. Jadi ketika teman-teman sekarang melihat bahwa Ketapang itu dianggap berhasil dari sisi pembangunan, itu tidak terlepas dari prosesnya yang kita menerapkan strategi CAP tadi, Community Action Planning gitu. Jadi kita sebagai pemerintah nggak bisa merasa bahwa kita yang paling tahu, Kang Sony. Ini kawasan permasalahannya, ini kebutuhannya, ini tidak bisa seperti itu. Kita harus bisa mengcapture apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, how to involve community to our program, itu menjadi catatan penting. Karena kan yang sehari-hari tinggal hidup di sana ya masyarakat itu sendiri. Jadi kita yang harus lebih menyesuaikan gitu. Dan dengan adanya CAP ini, Community Action Plan ini, ya masyarakat relatif puas karena apa yang menjadi harapan dan kebutuhan mereka itu bisa terpenuhi. Kira-kira seperti itu. Wah, cakep sekali ya, keren. Pak, ambil kita seruput dulu sedikit ya Pak ya. Betul. Ini, aduh, tolong di zoom dikit dong, bro. Zoom dulu ininya, sip. Kita kasih lagi lempar pertanyaan kepada teman-teman yang ada di sini, terutama yang muda-muda. Kamu, Alia, siapa yang mau bertanya? Bro, oke. Ya, siapa yang mau bertanya? Ya. Alia, saya mau nanya nih Pak, bagaimana sih pemerintah Kabupaten Tangerang untuk mengentaskan kemiskinan? Tadi kan kita udah
pendidikan, programnya. Kalau Ya. kemiskinan ada nggak ahli dari Kabupaten Tangerang? Pengendalian kemiskinan. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Woi. Alia. Tuh tim Pertanyaannya- podcast tuh, Bapeda, pinter-pinter. Gua doang yang on. Oke, lanjut Pak, gimana Pak? Pertanyaannya luar biasa nih Alia. Jadi pengentasan kemiskinan pasti menjadi prioritas pembangunan di semua daerah, Kang Sony. Siap. Termasuk juga di Kabupaten Tangerang. Kita tidak menafikan bahwa dari hebatnya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang masih ada juga gitu masyarakat kita yang berstatus MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah. Dan terhadap hal yang tersebut, ya tadi tuh kita intervensi juga dengan program unggulan, salah satunya Gebrak Pakumis, Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat Kumuh dan Miskin. Jadi ada tuh di situ tuh Luar Gebrak biasa. Pakumis. Nah, Daripada salah nanya satu- pada budak-budak nih nanya nih. Mendingan lu pada ke depan semua deh, Bro. Sini masuk ruangan masuk. Masuk sini duduk. Ayo semua masuk dah, daripada semua nanya dari belakang mending ke depan semua. Ayo maju. Ayo, aduh seru. Ya maju. Ya. Pembangunan di Ya, duduk. Ya, terima kasih. Aduh, teman-teman nih. Aduh, daripada nanya-nanya dari belakang, mending di depan aja nanya sekalian. Benar Pak Erwin ya? Betul. Dilanjut Pak Erwin yang tadi. Iya, ini izin dari pertanyaan Alia tadi. luar biasa ini anak-anak muda ini kritisnya bukan main ini. Iya. Jadi tadi tuh yang Alia tanyakan gitu. Bagaimana sih upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan gitu? Kita punya program unggulan Gebrak Pakumis. Masyarakat miskin itu mohon maaf ya, biasanya tuh kita bisa cirikan salah satunya adalah kondisi rumah tinggalnya gitu. Kondisi rumah tinggalnya tidak sesuai standar, makanya kita punya program Gebrak Pakumis untuk melakukan rehabilitasi gitu terhadap rumah tinggal mereka. Karena itu komponen dasar. Jadi rumah itu adalah habitat untuk tumbuh kembangnya manusia, dan dari rumah itulah nanti muncul generasi-generasi gemilang yang akan datang. Jadi bisa dibayangkan bagaimana Generasi tumbuh gemilang. generasi gemilang gitu. Kalau kondisi rumahnya aja tidak layak huni gitu. Betul, Jadi salah betul. satu program pengentasan kemiskinan itu satu Alia tuh. Kemudian yang kedua, kita juga punya yang namanya prospek, program sosial penanggulangan kemiskinan dan ekonomi kerakyatan. Oke. Jadi tadi tuh kalau Gebrak Pakumis concernnya ke perbaikan rumah tinggalnya, nah di prospek ini itu ada dua hal yang kita lakukan dan menjadi concern. Yang pertama adalah soal bagaimana kita mendevelop program untuk mengurangi pengeluaran masyarakat. Oke. Itu yang pertama, mengurangi pengeluaran masyarakat terhadap hal-hal yang sifatnya konsumtif. Itu yang Oke. pertama. Yang kedua, kita juga bagaimana caranya menambah penghasilan si masyarakat itu sendiri. Gitu. Jadi ini program-program yang sifatnya preventif, sifatnya pemberdayaan kita Ya. lakukan di situ. Gimana caranya mereka terhadap pendapatan yang dimiliki dikonsentrasikan untuk memenuhi kebutuhan primernya gitu. Ya mohon maaf gitu, kalau misalkan pendapatannya pas-pasan, ya jangan dulu ngerokok lah Kang Sony Ya, gitu ya. kan. Kadang-kadang kan MBR kita gitu untuk beli beras susah tapi ngerokok Kenceng. tiap hari kenceng gitu kan. Beli pulsa buat chip chat. Sabar deh, yang nggak sabar. jelas. Kalau misalkan Sabar. beli pulsa gitu untuk Tuh, mencari dengerin tuh. informasi, untuk Iya, tuh. mendapatkan Cari peluang, informasi, beli pulsa. itu luar biasa gitu. Tapi Betul, kan betul. kadang-kadang ini susah dibendung juga gitu. Beli pulsa, kondisi kantong kita pas-pasan tapi tidak dimanfaatkan Ya, betul. dengan sebaik-baiknya. Nah, itu yang kita bilang bagaimana caranya kita memberikan pemahaman kepada masyarakat. Kalau kita masih dalam tanda kutip pas-pasan, ya kurangilah pengeluaran yang sifatnya konsumtif. Itu kita berdayakan di sana. Kemudian di sisi lain juga yaitu tadi kita melakukan pemberdayaan terhadap bagaimana cara mereka itu meningkatkan ekonominya dengan tadi ada program proaktif,
ya kan. Terus kita juga ada program BLK, Balai Latihan Kerja, terus kemudian ada program beasiswa juga untuk masyarakat berpenghasilan rendah gitu. Dan program yang terakhir yang kita perkuat juga, bagaimana kebutuhan mendasar juga terpenuhi. Jadi ada program contohnya Sanimas, sanitasi berbasis masyarakat. Terus ada program Pamsimas, penyediaan air minum berbasis masyarakat. Karena apa? Masyarakat berpenghasilan rendah itu rentan sakit gitu. Rentan sakit, dan ketika sakit berarti kan keluar uang nih. Betul. Walaupun sekarang sebenarnya udah di cover oleh BPJS. Tapi anggaplah kalau dia harus keluar uang karena sakit dan otomatis menjadi beban. Nah, jadi kebanyakan sakitnya MBR ini adalah basisnya dari lingkungan yang tidak sehat. Penggunaan air yang tidak bersih, terus kemudian sarana sanitasi yang tidak layak gitu. Itu yang menjadi sumber faktor penyakit buat masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi kita intervensi terhadap hal itu juga, Kang Sony. Itu secara utuh di program penanggulangan kemiskinan, strategi yang kita lakukan ya seperti itu gitu. Itu untuk di arah di 2024 itu hampir-hampir mirip atau memang ada sedikit perbedaan atau memang beda sekali, Pak? Nah, ini nih, ini bicara 2024 ya. Iya. Bicara ke depan. Kalau tadi kan kita lebih banyak mengulas apa sih yang menjadi program Pak Bupati di periode kedua beliau gitu di dalam RPJMD gitu. Nah, sementara kita sama-sama tahu bahwa di 2024 sampai dengan 2026 ini kita kenalnya sebagai masa transisi. Masa transisi, bagaimana caranya melanjutkan program RPJMD terdahulu, tapi kita juga harus bisa menyiapkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, kita menganggap bahwa program pembangunan infrastruktur yang secara konsisten kita lakukan itu sudah settle nih, sudah mapan gitu. Ya udah, hanya tinggal melanjutkan. Nah, target kita di 2024 sampai dengan 2026 adalah bagaimana meningkatkan kualitas SDM, bagaimana meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan. Berarti sedikit satu level lagi naik. Karena apa? Wow, luar biasa kabupaten naik. Kenapa Pak? Pembangunan yang berhasil itu kan salah satu cirinya tadi tuh indikasinya ya, Pak, SDM yang kuat gitu. SDM yang kuat, apalagi di 2030 kan kita akan mengalami yang namanya puncak bonus demografi. Jadi sebuah kondisi bahwa masyarakat yang produktif itu jauh lebih mendominasi dibandingkan 2030 nih ya. Usia berapa nanti dipikir-pikir tuh? Gitu. Usia udah berapa tuh, harus siap-siap dari sekarang tuh. Itu masanya puncak demografi, bonus demografi buat Kabupaten Tangerang. Jadi penduduk usia produktif lebih dominan dibandingkan penduduk usia balita dan usia manula. Nah, kita membayangkan gini, kalau bonus demografi ini tidak kita manfaatkan sebaik-baiknya, bukannya bonus demografi, malah jadi bencana demografi. Iya kan? Pasti begitu. Betul. Bencana demografi itu seperti apa? Ya kalau misalkan penduduk usia produktifnya tidak berpendidikan, dia tidak sehat, ya kan? Ya otomatis kan baliknya ke pemerintah daerah nih, jadi beban. Itu makanya dalam menyongsong bonus demografi, kita di 2024 sampai dengan 2026 concern terhadap pembangunan SDM. Ya, luar biasa. Sektor pendidikan, sektor kesehatan itu kita kuatkan. Termasuk juga tadi penguatan terhadap ekonomi kerakyatan. Karena apa? Kita tahu persis bahwa selama ini PDRB Kabupaten Tangerang kan ditopang oleh sektor industri gitu, sektor industri besar yang padat modal, padat teknologi. Tapi kita juga belajar dari sejarah bahwa ketika terjadi krisis ekonomi, yang daya tahannya itu paling kuat justru ekonomi kerakyatan, Kang Sony ini. Iya kan, itu daya tahannya lebih kuat gitu dibandingkan dengan sektor industri yang dia apa penyebabnya itu, Pak? Ya, kembali lagi tuh. Penyebabnya karena gini, kalau ekonomi kerakyatan itu kan basisnya itu benar-benar apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Iya kan? Apa yang menjadi kebutuhan kita gitu, orang jual sembako, orang jual makanan gitu kan, orang jual alat-alat kebutuhan sehari-hari yang belum tentu itu bisa dipasok oleh industri-industri yang ada di kita gitu.
misalkan kita ngambil dari tempat lain gitu. Tapi kita ingin membangun ekonomi kerakyatan yang dia basisnya nanti karakteristik lokal. Gitu, karakteristik lokal. Kalau perlu dulu kan ngetren tuh yang namanya one village one product gitu. Misalkan one district one product, itu yang akan kita kejar gitu supaya SDM meningkat, ekonomi kerakyatan juga bisa tumbuh gitu. Industri-industri yang saat ini sudah berkembang di Kabupaten Tangerang ya tinggal kondisivitasnya kita pelihara gitu. Karena biar bagaimanapun itu sampai dengan saat ini masih menjadi penopang utama dari produk domestik regional bruto kita gitu. Luar biasa. Mau nanya nih kita nggak dapat pertanyaan. Saking cerdasnya. Ampun. Gimana teman-teman? Ada yang mau tanya lagi di sini? Teman-teman? Masih ada pertanyaan? Tadi kan Pak. Oh masih siap. Masalah di kabupaten itu nggak jauh-jauh dari masalah kemiskinan dan kesehatan gitu. Yeah. Nah, kesehatan kan kita baru lepas dari pandemi ini, masa transisi dari pandemi ke endemi. Iya, betul. Untuk 2024 nanti untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, apalagi kan isu-isu stunting ini lagi gencar juga. Iya. Dan kemarin saya baca juga beberapa bulan lalu kasusnya menurun. Nah, bagaimana nanti untuk menekankan lagi itu, Pak? Iya, jadi belajar dari pandemi yang kita alami 2 tahun terakhir, jadi pola hidup bersih dan sehat atau PHBS ini menjadi kunci utama gitu. Jadi kita menekankan kepada OPD terkait, Dinas Kesehatan, kemudian Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, kemudian juga Dinas KB dan Pemberdayaan Anak untuk secara gencar gitu di backup juga oleh puskesmas, di backup juga oleh kecamatan untuk melakukan langkah-langkah preventif dalam hal ini memberdayakan masyarakat melalui program PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Karena dengan gaya hidup yang PHBS ya insya Allah kita bisa lebih tahan terhadap pandemi yang mungkin akan menerpa kita lagi gitu. Jadi kuncinya itu di situ pertama. Yang kedua, belajar dari kejadian pandemi juga, kita memperkuat infrastruktur dari sarana kesehatan yang ada gitu. Oke, sekarang kita punya puskesmas gitu. Nah, dari pandemi kemarin kan kita belajar, oh ternyata ketika terjadi pandemi butuh ya kan, sekali ya. butuh ruangan khusus, butuh sarana prasarana tertentu, butuh tenaga medis yang punya keterampilan khusus juga, itu kita siapkan, ya kan. Termasuk juga kita menyiapkan kembali pembangunan RSUD Tiga Raksa. Ini ya, coba. Ini memang lagi booming nih sekarang, Pak. Ini nih, ya, silakan Pak. Bisa, apa namanya? Membayangkan bahwa begitu luar biasanya Pemda Kabupaten Tangerang concern terhadap masalah kesehatan. Ini nggak main-main. Kita punya RSUD sampai 4 Kang Sony. Iya, betul. Mungkin betul. Kang Besar. Nah itu, jadi bandingannya bukan hanya Tangerang Raya, coba se-Indonesia gitu. Ya kan, coba se-Indonesia kayaknya belum banyak pemerintah RSUD, daerah yang punya RSUD itu lebih dari 2 gitu. Paling kan punya 1, punya 2, kita punya 4. Luar biasa, tepuk tangan dong. Nambah lagi Pak, nambah lagi. Balik lagi kalau kita bicara soal visi bahwa masyarakat itu sehat, ya itu benar-benar tercermin dalam program yang kita jalankan. Ya kan tadi tuh ada program PHBS, pemberian gizi kepada masyarakat, terus kemudian pembangunan sarana prasarana kesehatan. Jadi visi ini bukan sekedar lip service, gitu, bukan sekedar jargon. Ya sudahlah, itu tidak dijadikan acuan dalam proses pembangunan. Tapi kalau kita benar-benar menerjemahkan apa yang menjadi visi pembangunan ini ke dalam program dan ke dalam kegiatan, kira-kira seperti itu. Bagaimana? Sudah? Buat anak muda yang lain nih, kali ada pertanyaan lain? Coba, yang mana? Saya Pak. Ya, siap. Silakan. Kalau tadi udah dibahas Pak, masalah kesehatan, masalah kemiskinan, pembangunan. Kalau untuk pelayanan publiknya nanti Pak ke masyarakat bagaimana tuh Pak? Wah ini nih luar biasa ini. Jadi apa good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik itu menjadi kunci sukses pembangunan juga gitu. Jadi bagaimana caranya pemerintah daerah ini lebih mendekatkan kepada
masyarakat dalam hal pelayanan publik gitu, baik yang sifatnya administratif dalam hal ini kependudukan, terus kemudian dalam semua layanan pendidikan, kesehatan gitu. Nah, langkah-langkah yang kita lakukan yang pertama adalah membangun ekosistem e-government atau electronic government. Jadi kalau bisa melakukan sebuah pelayanan publik tanpa harus ketemu muka, itu akan jauh lebih efektif dan efisien buat masyarakat. Betul. Tidak perlu datang ke Tiga Raksa. Oh, Nggak saya pakai mau bensin, nggak ya. pakai bensin, waktunya juga tidak tersita. Ada pencemaran udara, waktu gitu. tidak tersisa. Memangkas proses birokrasi. Dalam hal apapun gitu, kita mendorong yang namanya ekosistem e-government. Oke. Gitu. Dan pasti teman-teman nanya, Pak, jangan itu doang dong, jangan maksudnya membuat statement yang memang tidak ada langkah konkretnya. Nah, ini saya mau bicara langkah konkretnya apa? Kita nih saat ini sedang membangun yang namanya smart building gitu. Jadi lokasinya itu persis di samping gedung Bapeda tuh. Smart building itu. Oh, yang itu, Ya kan? yang Nah, itu tuh. Jadi konsep smart building ini Iya, tadi tuh iya. untuk memewadahi tata kelola pemerintahan yang sifatnya digital dan itu mengarah kepada semua proses pelayanan publik gitu. Wah, Jadi ini satu atap, kayak semacam hub atau penghubung, kayak semacam sentra juga, ya kan, di mana nanti seluruh pelayanan publik itu kita dorong udah mengarah ke digital dan nanti kontrol sistemnya ada di smart building tersebut. Itu semua tuh, semua yang kaitannya dengan pelayanan publik di bidang transportasi, di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang layanan dasar, air minum dan sanitasi, semua hal akan kita integrasikan di situ sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik yang memang mereka butuhkan, Kang Sony. Jadi biasa. insya Allah ini sekarang sedang kita bangun di 2023 ini, mudah-mudahan paling lambat 2025 sudah operasional. Amin, amin. Kenapa? Nggak sabar. Anak muda pada nggak Termasuk sabar, itu Pak. tadi gitu kan, kita ya ini namanya ekosistem e-government itu bukan hanya kaitannya dengan layanan publik, tapi kan kita juga Betul. ini apa sih inovasi-inovasi terbaru Iya, atau iya. teknologi-teknologi terbaru yang bisa kita akses, yang bisa kita rasakan gitu dalam rangka memperkuat hubungan pemerintah dengan masyarakat, itu juga nanti akan kita tempatkan di sana gitu. Luar Jadi, biasa, luar ini biasa. multifungsi lah Multifungsi, si ya. smart building Smart ini kira-kira building. seperti itu. Nih, jadi smart building itu tuh bangunannya sebelah. Ya, itu. Sebelah studio. Sebelah studio ya. Sebelah studio. Oke. Siap, ada lagi yang mau nanya semua? Malu lu. Lu doyan nanya lu. Bakat lu apa sih sebenarnya? Masya Allah. Ya udah lanjut. Aduh. Nama pembangunan di Kabupaten Tangerang itu kan salah satunya mencapai bonus demografi, Pak. Iya. Nah, kalau kita kaitkan bonus demografi dengan lapangan kerja atau industri-industri yang ada di Kabupaten Tangerang, Pak, bagaimana sih upaya pemerintah Kabupaten Tangerang sendiri untuk menjaga industri yang ada di Kabupaten Tangerang untuk konsisten untuk dapat menyerap tenaga kerja yang ada di Kabupaten Tangerang sendiri agar dari Jangan panjang-panjang, simple aja. Simple aja, coba kepanjangan otaknya nih. Oke, apa? Oke, ayo. Inti pertanyaan ini gini sih, Pak. Nggak apa-apa, itu roll aja, roll. Ini seru, roll terus. Demografi itu kan pasti berkaitannya dengan lapangan pekerjaan. Iya, betul. Nah, bagaimana upaya pemerintah Kabupaten sendiri nih untuk menjaga konsistensi industri yang ada di kabupaten? Ya. Oke, Ya, itu baru pas. Ini Lanjut, Pak. rumit juga. Jadi balik lagi tadi ke strategi apa yang harus kita ciptakan pemerintah daerah ini. Pertama adalah bagaimana kita menjaga gitu kan, bagaimana menjaga industri yang sudah ada, tumbuh dan berkembang ini tetap eksis di Kabupaten Tangerang. Karena tadi tuh yang saya bilang bahwa ini dari sisi komparasi memang ada kecenderungan bahwa industri-industri besar ini beralih ke daerah-daerah lain. Itu kecenderungan seperti itu. Tapi kita
nggak terlalu khawatir sepanjang pemerintah daerah ini kan memberikan iklim yang kondusif terhadap Betul. tumbuh kembangnya industri tersebut, ya otomatis mereka akan tetap bertahan gitu. Karena apa gitu? Walaupun misalkan anggaplah di daerah tertentu dia UMR-nya lebih rendah, tapi kan dari sisi lokasi siapa yang lebih strategis? Betul. Ya kan, Kabupaten Tangerang pasti lebih strategis, dekat ke bandara, dekat ke pelabuhan, Merak, pelabuhan Tanjung Priuk. Itu nilai-nilai kompetisi itulah yang tetap kita tawarkan kepada para investor. Dan akses jalan tol yang ya banyak kan? ya. Dengan akses jalan tol yang terhubung sana sini gitu. Itu yang kita tawarkan kepada calon investor untuk tetap menanamkan modalnya di daerah kita. Jadi kita bisa memberikan gambaran, ini loh kalau kamu berinvestasi di Kabupaten Tangerang, nilai positif inilah yang akan kamu dapatkan dibandingkan kamu berinvestasi di daerah lain gitu. Walaupun tadi tuh mungkin kalau dari sisi UMR daya saing kita tidak sebagus di daerah lain gitu, tapi dari lokasi yang strategis, dari proses perizinan yang lebih mudah, terus kemudian dari support administrasi pemerintah daerah juga yang diberikan secara optimal, mudah-mudahan itu bisa menjaga gitu industri-industri yang ada atau yang akan nanti tumbuh dan berkembang itu tidak melirik daerah lain gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang penting juga, belajar dari pandemi, belajar dari krisis ekonomi yang ada. Penting itu, Pak. Kita menguatkan yang namanya IKM, industri kecil dan menengah, gitu. Karena biasanya gini, yang namanya IKM ini basisnya biasanya itu penduduk lokal. Kalau industri besar, dia kan basisnya itu kepada skill, ya kan, bahkan ada syarat-syarat administratif tertentu yang mungkin saja itu tidak bisa diakses oleh masyarakat lokal. Siapapun bisa masuk ke situ gitu, bukan hanya orang Indonesia, bahkan WNA pun bisa mengisi di posisi industri-industri besar gitu. Banyak. Tapi kita juga punya program untuk pengembangan IKM, industri kecil dan menengah, supaya apa? Masyarakat kita pun dapat kesempatan gitu untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, mendapatkan upah yang layak, terserap di peluang kerja yang ada, dan secara otomatis pendapatannya bisa meningkat. Ketika pendapatannya meningkat, ya angka kemiskinan kita menjadi menurun. Jadi dua hal tuh di sektor industri yang kita lakukan. Pertama, bagaimana caranya mempertahankan industri-industri yang sudah eksis. Yang kedua adalah menumbuh kembangkan IKM, Kang Sony. Saya kira itu. Ini betul. termasuk turunannya dari poin-poin yang 10 tadi itu, Pak. Betul. Iya, termasuk betul. turunannya ini ya? Iya, itu turunannya seperti itu. Jadi kan dari program unggulan diturunkan ke dalam bentuk program, diturunkan ke dalam bentuk kegiatan. Nah, tadi yang saya sampaikan bagaimana kita menumbuh kembangkan IKM, terus juga menjaga supaya industri yang eksis ini tetap berkesinambungan, itu bagian dari program dan kegiatan yang kita lakukan. Siap. Oke, selanjutnya teman-teman, kita mau mendengarkan kesimpulan dari Pak Erwin ya, Sekretaris Bapeda Kabupaten Tangerang, untuk menyimpulkan apa dari pembicaraan kita ini, program ke depan 2024 tadi seperti apa, Pak? Ya, jadi kalau boleh menyimpulkan bahwa apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah, baik di 2019-2023 maupun di tahun yang akan datang 2024 dan setelahnya, itu menurut kami sudah on the track nih, Kang Sony, sudah on the track karena kita sudah membaca apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat. Nah, tinggal caranya bagaimana kita sebagai stakeholder pembangunan ini bisa berkolaborasi nih satu sama lain. Ini kan anak-anak muda nih, luar biasa ya kan. Anak-anak muda jangan cuman bisanya protes sama nanya doang gitu. Kebanyakan juga begitu ya. Kan ini keterlibatan yang lebih intens itu kita perlukan juga di pemerintah daerah. Betul. Ya protes, bertanya itu bagian dari proses demokrasi yang benar-benar kita apresiasi, dan itu juga tanggung jawab teman-teman nih, tanggung jawab anak muda sebagai social control juga gitu. Itu sangat kita apresiasi. Tapi kita juga mengajak gitu, Kang Sony, mengajak, ini loh kita punya program pembangunan
gimana caranya apa yang menjadi protes teman-teman, apa yang menjadi keluhan teman-teman itu bisa kita wujudkan dalam bentuk program, dalam bentuk kegiatan yang pasti ini akan lebih bermanfaat buat Betul. masyarakat. Tapi sekali lagi kita sangat terbuka gitu kan, kita sangat terbuka terhadap semua elemen pembangunan dan kita mengajak bahwa seluruh elemen pembangunan ini bisa bahu-membahu terhadap program dan kebijakan pembangunan yang sudah digariskan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang. Simpulannya kira-kira seperti itu. Wah, luar biasa. Bareng-bareng ya kita semua. Bareng-bareng. Kita bareng-bareng ya Harus semua. bareng-bareng. Harus bersama-sama ya Pak ya. Tentunya membangun Kabupaten Tangerang itu Ya, sendiri. betul. Oke. Terima kasih Kang Pak Erwin atas kehadirannya di Idea Bapeda Podcast Kabupaten Tangerang. Ya. Tagline-nya semua ya bersama-sama ya. Tuh, 2, 3. Work smart, not hard. Ayo Pak. Makasih. Aduh, luar biasa ini.